dalil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya hubungannya ya tata manusia tuh. Harus ada niat menantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para Sidogirian sekalian dalam suasana sangat indah ini. Tentunya dalam program yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu program kajian Islam bersama IAS Media. Sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu narasumber kita, Al Ustadz Abdul Wahid Al Faizin. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah lama sekali tidak hadir di studio IAS Media, Ustadz. Betul. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya semakin sibuk nih. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, ya mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ini Ustaz ada request dari beberapa teman berkenaan dengan fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita, yaitu kalau dulu kan orang itu kalau mau hutang kepada tetangga atau kepada saudaranya itu seringkali membawa oleh-oleh. Membawa hadiah lah, katakan membawa beras atau membawa gula. Ini sebenarnya kalau dalam pandangan fikih kita ini bagaimana menyikapi seperti itu, Ustaz? Okay. Sebenarnya kalau kita bicara hadiah dalam hutang piutang itu ulama mengklasifikasi ada 4. Oh begitu. Tidak semuanya haram, tidak semuanya boleh. Jadi ada klasifikasi 4. Yang pertama, ada hadiah disyaratkan oleh pemilik uang kepada orang yang hutang di awal dan kemudian itu disepakati dalam akad. Ini yang ulama sepakat haram. Ibnu Mundir dalam kitabnya Al-Ijma' beliau mengatakan begini, ajma'u ala annal muslif idza syarata 'ala al-mustaslif ziyadatan aw hadiyatan fa aslafa 'ala dzalik anna akhdha ziyadati 'ala dzalika riba. Ulama ijma' sepakat kalau ada orang yang punya uang mensyaratkan kepada orang yang berhutang untuk ngasih tambahan atau untuk ngasih hadiah, ulama sepakat itu termasuk riba yang diharamkan. Haram ya? Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dikatakan kullu qardin jarra naf'an fa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang disyaratkan di dalamnya ada manfaat yang kembali kepada orang yang menghutangi, maka itu bagian dari riba. Dan hadiah ini tidak harus berupa materi. Syarat ini tidak harus berupa materi. Saya kepada Ustadz Abdullah Nur bilang ke saya, Ustadz saya mau utang berapa? 1 juta. Boleh 1 juta dengan syarat besok mengembalikannya harus 1.100.000. Ini riba. Atau Ustadz saya mau hutang, oh boleh hutang 1 juta. Cuma saya capek dari Surabaya. Saya hutangi syaratnya 1, mijet saya 1 jam. Maka mijet itu riba. Artinya segala manfaat yang itu disyaratkan oleh orang yang punya uang kepada orang yang berhutang dan itu disepakati di awal dalam akad, ini yang ulama sepakat haram dan riba. Ya. Dan jadi tidak melulu bentuk materi. Bentuk materi, yang penting manfaat. Oh iya. Ngantar ke sebelah kiri, boleh Ustaz. Saya utang Ustaz. Syaratnya apa? Syaratnya 1, ngantar ke sebelah kiri. Maka ngantarnya itu riba karena manfaat yang kembali. Oh iya. Karena memang mindset kita selama ini yang namanya riba itu yang bentuk materi yang diterima. Tidak harus. Yang penting manfaat apapun itu. Jadi 4 tadi ya? Ya ada 4. Ini yang pertama. Ini yang ulama haram sepakatnya. Contohnya ada orang hutang, kemudian disepakati 1.100.000 padahal hutangnya 100. Ini banyak marak terutama posyandu itu banyak sekali. Contohnya yang posyandu seperti apa? Itu biasanya ada orang hutang itu 1 juta. Disepakati di awal yang dicairkan 950. Oh dikurangi? Dikurangi. Belum lagi nanti tiap bulannya, tiap harinya harus nyicil, yang cicilannya itu lebih dari hutang itu. Dan itu disepakati di awal, itu riba. Dan banyak sekali itu. Termasuk kalau kita lihat pay letter ya. Pay letter, makanya saya di MUI itu kemarin Ijtima Ulama MUI Jatim itu mengatakan pay letter itu haram. Kenapa? Karena pay letter munculnya begini. Saya ketika belanja ke Shopee saya belanja ke Shopee. Itu kan saya tidak beli ke Shopee. Saya beli ke toko yang kemudian toko ini ada di Shopee. Saya belanja dulu. Bermula dari saya belanja dulu. Ketika saya belanja, saya tentukan barang yang saya beli. Barangnya apa, harganya muncul. Ketika harga ini muncul, saya ada pilihan bayar. Apakah mau transfer atau mau pakai Shopee Pay atau pakai COD? COD, betul. Atau pakai yang ketiga, pay letter. Biasanya kalau akhir bulan itu kan biasanya kalau kita buka dompet itu kan bikin mata kita berbesmili. Karena kosong.
Kadang-kadang Atau kalau ke ATM nol ya. Iya, ATM itu biasanya akhir bulan itu sopan-sopan. Oh, Karena gitu ya? selalu mohon maaf. Mohon maaf satu Anda tidak cukup. Ya karena memang ada logonya berakhlak gitu. Berakhlak ya, ATM yang berakhlak. Iya. Jadi setiap akhir bulan tuh masya Allah banyak ATM yang kemudian berakhlak. Nah, ketika kita jiwa belanja kita masih berontak, Betul. isi dompet berbesmili, ATM minta maaf. Pilihan satu-satunya adalah Pay later. kita melakukan pay later. Pay later itu adalah pihak ketiga. Saya belinya kepada penjual karena nggak mampu bayar, saya dibayari oleh Aplikasi. Nah. oleh pemilik aplikasi Shopee. Di situ sebelum saya ngeklik pasti ada yang namanya syarat dan ketentuan berlaku. Betul, Yang harus betul. saya sepakati di akad di awal. Dan di situ salah satunya adalah syarat dan ketentuannya adalah ada yang namanya tambahan kalau tidak bisa bayar per harinya sekian persen. Nah, ini yang kemudian dinamakan kullu qardin jara naf'an fa huwa wajhun min wujuhir riba. Ini tipe yang pertama yang ulama ijma haram. Ada hadiah yang ulama malah sepakat boleh. Jadi dalam utang piutang itu mengambil, mohon maaf, menerima hadiah ada yang memperbolehkan. Ada yang ulama sepakat boleh, malah sunnah. Kapan itu? Satu, tidak disyaratkan di awal. Yang kedua, dilakukan di akhir ketika bayar. Yang ketiga, itu murni inisiatif orang yang hutang. Ini yang malah Yang ulama menghutangi. boleh dan itu malah sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang paling baik itu orang yang tahu diri. Setelah dia dihutangi, dia merasa saya punya hutang jasa. Iya. Karena saya punya hutang jasa, ketika saya membayar hutang saya 1 juta, saya selipkan ada beras 1 kilo, saya selipkan ada anggur 1 kilo. Itu malah sunnah. Tapi jarang sekarang ini. Mohon maaf Ustaz, apakah ini yang kemudian menjadi istilah yang sering kita dengar adalah qardul hasan itu Ustaz? Ada yang keliru di qardul hasan. Saya beberapa dengan teman-teman, saya nggak ngomong lembaganya ya. Ada yang keliru dengan qardul hasan. Qardul hasan itu dalam Al-Qur'an adalah man dzalladzi yuqridullah qardon hasanan. Qardon hasan itu adalah orang yang kemudian dia menghutangi tapi dia mendapatkan hasan berupa pahala. Sekarang qardul hasan itu Hasan itu tafsirnya pahala. pahala. Oh. Saya qardul hasan itu akad tabarruk yang saya dapat pahala. Oh, gitu. Tapi di beberapa lembaga, makanya dulu saya kritik, prakteknya begini. Ustadz Nur, sampean mau hutang? Iya. Ini 1 juta. Sampean harus qardul hasan. Apa hasannya? Besok bawa uang 100.000. Ini namanya hasan. Ini bukan qardul hasan, ini riba. Saya menghutangkan ke Karena jenengan. memang, mohon maaf, karena memang ini dipersyaratkan di awal. Disyaratkan di gitu. awal, Iya, itu bukan qardul hasan. Qardul hasan itu memang hutangi yang dapat hasan pahala. Itu yang kemudian. Nah, ini yang kemudian tipe yang kedua ini jarang. Biasanya orang hutang itu sekarang waktu hutang ngemis-ngemis, waktu ditagih lebih galak dibandingkan malaikat Wah, maut. itu Ustaz. Itu waktu hutang ya Ngemis-ngemis. seperti pengemis, ya waktu ditagih menjadi raja Ustaz. Betul, Jadi betul, yang kan. punya uang yang jadi pengemis. Yang kan? jadi pengemis, betul. Bahkan kadang-kadang kalau kita nagih itu yang keluar bukan uangnya, celuritnya. Makanya Rasulullah mengatakan inna khayarakum ahsanukum qadhan. Orang paling baik itu orang yang tahu diri. Dia sudah dibantu, waktunya dia bayar ya harus tepat waktu. Betul. Kalau bisa ditambahin. Betul, ini yang ulama sepakat boleh malah sunnah. Ada tipe ketiga. Tipe ketiga ini adalah tidak disyaratkan di awal. Inisiatif dari orang yang hutang, tapi terjadinya di tengah-tengah. Ustaz Abdullah Jadi Nur hadiah itu di pertengahan proses. Di pertengahan proses. Pelunasannya Ustaz. Betul. Jenengan hutang ke saya berapa 1 juta. Betul. Nah, ketika jenengan 1 juta jatuh temponya apa bulan depan. Di tengah-tengah bulan depan itu sering ngirim bakso ke saya, sering ngirim macam-macam. Ini yang ulama mengatakan ada 2 kemungkinan. Satu, ada kemungkinan ini menjadi kebiasaan. Contoh kebiasaan, jenengan sudah teman nyel sama saya. betul. Sebelum punya hutang piutang sudah Memang biasa. kebiasaan seperti itu. Iya, kadang-kadang kalau punya rezeki ngirimi saya bakso. Betul. Saya juga kalau Sering posisi ngopi bareng, sering ngopi ngerokok bareng, bareng, dan lain sebagainya, sering traktir kan? bareng. Nah, itu. Kadang-kadang kalau ngerokok dari rumah ndak bawa korek api, pulang bawa korek api 3. betul. Itu sudah biasa, Iya. sudah biasa. Nah, yang seperti ini kalau kebiasaan, maka ulama sepakat boleh. Artinya kan tidak ada sangkut pautnya dan hutang piutang Tidak ada itu tadi. piutang, Ya, betul. sepakat boleh.
Tapi kalau bukan kebiasaan, saya sama jenengan ya teman, tapi jarang ketemu. Ya, jarang ngopi, Pak. Jarang ngopi, sebagainya. jarang ngirim hadiah. Sekali ketemu minta hutang. Ketika saya kasih kok ganti. Wah, modus Ustaz. Ya, ini yang ulama berbeda pendapat. Mazhab 3, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan haram. Kenapa? Karena kata beliau ini termasuk bagian dari riswah. Karena kita betul. Karena umpama jatuh temponya bulan depan. Betul. Gara-gara jenengan ganti ngirimi saya kan sungkan mau nagih. Ya, apalagi kesukaannya bakso. Bukan bakso. Makanya ini kemudian ulama mazhab 3, Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan haram. Dan ini didukung dasar mereka adalah ada hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan begini, "Idza aqrada ahadukum qardon fa ahdalahu aw hamalahu 'ala dabbah fala yarkabha wa la yakbalhu." Kata beliau, illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kalau kamu dihutangi seseorang, kemudian orang yang menghutangi kamu, orang yang kamu hutangi, kamu menghutangi orang yang kamu hutangi, kok dia ngajak kamu mau digonceng atau ngasih kamu hadiah, kata Rasulullah, jangan kamu terima kecuali itu terjadi kebiasaan sebelum hutang piutang. Ini dasar mazhab Hanafi, Hambali sama Maliki mengatakan haram. Nah, sekarang tinggal Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i adalah yang memperbolehkan. Karena inti dari mazhab Syafi'i tidak disyaratkan di awal, itu kata mazhab Syafi'i boleh. Tapi kuncinya memang tidak disyaratkan di awal itu. Betul sekali. Nah, dalam satu kitab dikatakan begini, la yukrahu lil muqrid akhdhu hadiyatil mustaqrid bila syartin, syaratnya. Seorang yang menghutangi itu boleh menerima hadiah dari orang yang hutang, yang penting dia ada syarat. Jadi meskipun di tengah di akhir tidak penting syarat. Nah, ini kalau kita lihat kenapa ada beberapa ustadz yang mengharamkan ShopeePay atau GoPay. Dari mana munculnya mereka mengharamkan? Karena begini, ketika saya top up, saya top up uang 1 juta di GoPay atau di ShopeePay. Ya, di dompet digitalnya. Nah, dompet digitalnya. Ketika saya top up di dompet digital, oleh dompet digital, pemilik aplikasi kan bisa pakai. Betul. Maka uang yang saya top up itu kan sebenarnya saya menghutangi dia. Betul. Korot kan. Nah, muncul di situ. Lah, biasanya ketika saya menggunakan GoPay atau ShopeePay itu biasanya ada hadiah. Hadiahnya apa? Kadang-kadang ada diskon. Kadang-kadang ada gratis ongkir, ada potongan dan lain sebagainya, kan hadiah, bentuk hadiah, tapi di tengah-tengah. Nah, ini masuk kategori yang keempat tadi. Kenapa? Karena tidak dijadikan syarat. Buktinya nggak jadi syarat apa? Ketika saya menggunakan GoPay tidak pasti dapat diskon. Kadang-kadang suatu ketika belanja ada diskon, kadang-kadang nggak dapat diskon. Ini kan menunjukkan tidak syarat. Betul. Ketika saya menggunakan ShopeePay umpama, kadang-kadang ada gratis ongkir, kadang-kadang ada yang tidak. Betul. Ini menunjukkan bukan menjadi syarat. Betul. Tapi terjadi di tengah-tengah. Makanya ada beberapa ustadz seperti Ustadz Erwandi Tarmidi, rata-rata teman-teman salafi mengharamkan. Bagi saya ya benar juga, karena dia ikut yang dari tiga mazhab itu. Betul. Tapi bagi kita yang kemudian ingin pakai, ya kita bisa ikut mazhab Syafi'i. Dan itu pilihan. Artinya kita yang kemudian make tidak usah nyalakan yang tidak make. Apalagi yang tidak make mengharam-haramkan yang make. Selagi ada ulama yang memperbolehkan, maka nata'awan fi mattafaqna wa na'dziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Artinya kan lebih luas Ustaz. Lebih luas. Ya, yang pertama sepakat haram, yang kedua tadi boleh, yang ketiga khilaf. Ya. Yang keempat Ustaz. Yang keempat itu tadi itu. Kalau itu disepakat, kalau tadi itu yang di tengah-tengah tapi dia sudah menjadi kebiasaan. Ini ulama sepakat. Betul. Boleh. Nggih. Terima kasih sudah hadir di studio Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Sahabat Sidogiran, setelah tadi perbincangan kami bersama dengan Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin berkenaan dengan hadiah yang diberikan ketika proses hutang piutang, sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.